warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andra Nawang, NIM 74. Perkenalkan, nama saya Fernanda Friskiwana Handika. Saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah saya kerjakan tentang pengertian identifikasi secara asesmen. Identifikasi merupakan kegiatan awal yang mendahului proses asesmen. Dalam hal ini yang berkaitan dengan identifikasi anak berkebutuhan khusus. Menurut para ahli, identifikasi merupakan konsep, yaitu konsep penyaringan. Konsep penyaringan aktual, identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menandai munculnya kelainan atau hal-hal yang perlu diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus. Dengan hal ini, anak berkebutuhan khusus juga perlu mengetahui apa langkah-langkah yang harus dilakukan, dalam artian perlu adanya bimbingan untuk dia bisa lebih berkembang atau lebih kecil dalam proses belajar yang dilakukan. Teknik yang digunakan identifikasi pada hakikatnya adalah banyak cara dan metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam proses identifikasi ada beragam, salah satunya adalah observasi. Observasi dilakukan dalam upaya mengetahui hal-hal apa saja yang anak berkebutuhan khusus perlukan dan butuhkan. Yang kedua adalah proses wawancara. Proses wawancara dapat dilakukan secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Yang ketiga adalah tes. Tes dilakukan bila mana pembelajaran yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus itu tersebut sudah berjalan sesuai apa yang direncanakan. Dengan melakukan tes, para pembimbing dapat mengetahui seberapa jauh anak berkebutuhan khusus tersebut menguasai materi yang telah diberikan, dan para pembimbing bisa menggambarkan tolak ukur strategi pembelajaran yang akan diberikan oleh proses kedepannya. Yang selanjutnya ada tes psikologis. Tes psikologis sangatlah diperlukan guna mengetahui psikis anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Yang selanjutnya adalah asesmen. Terdapat beberapa tes formal atau tes non formal. Tes formal dapat dilakukan dengan cara tes-tes yang sudah ada dalam prosedur identifikasi anak berkebutuhan khusus. Dan selanjutnya adalah tes non formal. Tes non formal sangatlah baik dilakukan dikarenakan tes tersebut dapat dilakukan guna upaya mengetahui hal-hal lain Yang C. Hubungan identifikasi dengan asesmen ABK. Identifikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan penjaringan, sedangkan secara asesmen dapat diartikan sebagai kegiatan penyaringan. Penjaringan mempunyai sifat yang masih kasar dan sederhana, sementara penyaringan lebih sifat halus, rinci, dan kompleks. Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah identifikasi tujuan sekadar untuk mengenali gejala-gejala, tidak untuk diagnosis, sedangkan asesmen tujuannya untuk menegakkan diagnosis. Hubungan antara identifikasi dan asesmen dapat dijelaskan apabila terkait dengan keseluruhan proses aktivitas pendidikan. Menurut Lewis dan Dorr 1987 menggambarkan proses pendidikan khusus bagi anak-anak berkelainan mengajukan model sebagai berikut. Untuk dapat mengidentifikasikan ABK, guru di sekolah reguler memerlukan pengetahuan tentang berbagai jenis tingkat kelainan anak, diantaranya adalah kelainan fisik, mental, intelektual, sosial, emosi. Selain jenis kelainan tersebut, dapat anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, atau sering disebut sebagai anak yang memiliki kecerdasan dan bakat luar biasa. Masing-masing memiliki ciri dan tanda-tanda khusus atau kriteria yang digunakan oleh guru untuk mengidentifikasikan anak berkebutuhan pendidikan khusus. Di bawah ini model yang dapat dijelaskan dari McLeod dan Lewis 1981. Seorang guru menemukan siswa yang tidak bisa menulis pada kelas awal. Setelah didekat, ternyata siswa tersebut tidak menggerakkan tangannya untuk menulis.
Guru melakukan asesmen awal dengan melakukan tes untuk menulis di papan tulis. Ternyata gerakan tanganku sangat kaku. Ia membawanya ke ruang khusus berdiskusi dengan pembimbingnya untuk menulis. Ternyata siswa tersebut mengalami kekakuan pada jari-jarinya, sehingga guru membutuhkan konsultasi pada seorang yang lebih profesional untuk mengidentifikasi apa siswa tersebut membutuhkan dengan kebutuhan khusus. Cara pemberian layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Identifikasi pendidikan. Yang kedua, identifikasi pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi. Identifikasi pendidikan yaitu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam aspek berbahasa tertentu berbeda dengan program dan strategi pelayanan dengan anak-anak memiliki permasalahan pada aspek matematika. Untuk memperoleh informasi objektif digunakan menentukan kebutuhan dan aspek persoalan khusus yang ada di sekolah dasar dan dapat ditempuh langkah-langkah sebagai telah bahasa kajian dengan beberapa teknik. 1. Observasi. Dilakukan memperoleh informasi tentang kondisi umum dan perkembangan pelajar seorang siswa di sekolah. 2. Tes informasi dan formal. Memperoleh informasi mengenai keterampilan bidang yang mampu untuk dilakukan oleh seorang siswa. Kemudian 2. Pelaksanaan. Setelah program pembelajaran dibuat, selanjutnya adalah implementasinya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam ini guru harus memperhatikan berbagai aspek dalam pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi. Diberikan pada setiap akhir kegiatan pembelajaran atau dalam periode waktu tertentu dalam bentuk tes informal, formal. Kemudian kesimpulannya, banyak kasus yang terjadi berkenaan dengan keberadaan anak kebutuhan khusus di sekolah umum yang perlu mendapatkan perhatian dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak-anak tersebut. Tentu saja tidak dapat dengan serta-merta dilayani kebutuhan belajarnya sebagai anak-anak normal pada umumnya. Diperlukan ciri-ciri dan karakteristik khas dari mereka sehingga guru dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi positif maupun negatif yang anak-anak ini memiliki serta dapat merumuskan langkah-langkah intervensi terbaik dalam pembelajaran guna memaksimalkan setiap bakat dan potensi positif yang mereka miliki dan mendukung mereka untuk dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Perlu adanya identifikasi sebagai proses penjaringan atau proses menemukan kasus, yaitu menemukan anak yang mempunyai kelainan, masalah atau proses pendeteksian dini terhadap anak berkebutuhan khusus. Pada hakikatnya pada anak banyak metode atau teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus ini di sekolah-sekolah dasar. Identifikasi anak berkebutuhan khusus diperlukan agar keberadaan mereka dapat diketahui sedini mungkin. Selanjutnya dapat diberikan proses pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik penggunaan medis, terapi, pelayanan pendidikan untuk mengembangkan potensi mereka. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.